Pada video kali ini kita bakal bahas terkait keluarga lansia. Jadi, keluarga lansia itu adalah situasi di mana salah satu atau beberapa anggota keluarga itu telah mencapai usia lanjut yang di mana mereka itu membutuhkan perhatian khusus, baik dalam hal kesehatan, perawatan, dan dukungan. Nah, lansia itu adalah individu yang sudah berada di usia 60 tahun ke atas, kemudian sering sekali juga mereka mengalami perubahan fisik, kognitif, emosional yang sudah sangat signifikan perubahannya. Kemudian apa-apa aja sih penyebab masalah yang mungkin muncul dalam masalah keluarga lansia? Pertama, ada yang namanya perubahan fisik dan juga kesehatan. Jadi, proses penuaan itu memang terjadi secara alami dan juga menyebabkan penurunan fisik serta gangguan kesehatan yang kronis yang mungkin dialami oleh lansia. Karena adanya keterbatasan fisik akan mempengaruhi kehidupan lansia itu sendiri, tentu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Masalah kedua yang mungkin dialami adalah terkait dengan finansial. Biasanya butuh untuk biaya untuk perawatan kesehatan, obat-obatan, dan dukungan jangka panjang untuk yang dapat menimbulkan beban finansial bagi keluarga. Kemudian, masalah lain yang mungkin muncul bagi lansia itu sendiri adalah mereka sering mengalami kesepian dan isolasi sosial. Biasanya akibat kehilangan teman mereka, pasangan mereka, dan juga perubahan lingkungan sosial yang sudah signifikan. Tentu itu akan berimpact pada perubahan emosional dan kesehatan mental daripada lansia itu sendiri. Mereka akan cenderung untuk lebih mengalami kecemasan, depresi, dan juga penurunan fungsi kognitif. Bagaimana sih cara untuk mengatasi dan juga melakukan pencegahan akan masalah yang muncul dalam keluarga lansia? Pertama, tentu penting untuk adanya komunikasi terbuka ataupun komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang efektif ini tentu akan membantu seluruh anggota keluarga dalam lansia itu, baik anak-anaknya yang masih muda untuk dapat memahami apa sih yang menjadi kebutuhan dan juga harapan daripada masing-masing keluarga lansia ini. Kemudian yang kedua adalah adanya perencanaan perawatan jangka panjang. Dengan adanya perawatan jangka panjang ini akan mendukung secara medis terhadap kesehatan daripada lansia itu dan juga akan memberikan aspek kesejahteraan pada sosial si lansia itu sendiri. Tentu dengan adanya dukungan sosial ini akan sangat membantu lansia dalam untuk tetap sejahtera dan sustainable dalam menjalani kehidupannya. Kemudian, adanya dukungan sosial juga akan membantu untuk menjaga kesehatan mental, bahkan fisik daripada lansia itu sendiri. Bagaimana sih keterkaitan antara isu dalam keluarga, contohnya perceraian, perselingkuhan, KDRT, long distance marriage, dan juga keluarga lansia? Kalau dilihat dari faktor penyebabnya, masih memiliki keterkaitan atau kesamaan. Perceraian, perselingkuhan, KDRT, long distance marriage, masalahnya bisa muncul karena adanya ketidakterbukaan komunikasi, tindakan yang saling mendominasi, adanya faktor finansial, kemudian faktor-faktor mendominasi dalam suatu hubungan tersebut. Terlebih perasaan ketidakpuasan justru menjadi penyebab daripada kasus-kasus dalam isu keluarga. Biasanya, perselingkuhan itu dapat menyebabkan perceraian, begitupun dengan KDRT. Dan tak jarang juga long distance marriage itu dapat menyebabkan perselingkuhan yang dapat mencapai pada perceraian pada akhirnya. Ketidakpuasan dalam hidup keluarga biasanya juga karena ada faktor keluarga lansia yang justru banyak orang muda atau keluarga muda menganggap lansia sebagai beban. Tapi untuk resolusi dan cara mengatasinya pun hampir sama. Untuk kasus perceraian, perselingkuhan, KDRT, long distance marriage, keluarga lansia itu dapat diselesaikan dengan cara yang namanya datang ke bantuan yang profesional seperti konseling keluarga ataupun pihak-pihak yang dapat memberikan intervensi dalam bidang ahlinya. Kemudian keterbukaan dalam hubungan, saling menghargai dan memiliki komitmen juga menjadi kesamaan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam isu-isu konflik dalam keluarga ini.